di Malaysia itu lebih murah. Apapun cara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya tentang masalah biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah berbanding Indonesia. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu suka sekali kerja di Malaysia? Ada apa sebenarnya di Malaysia ini? Mas, kenapa orang Indonesia itu banyak yang kerja ke Malaysia? Mungkin gajinya lebih besar di sana, mungkin UMR-nya lebih, kalau nggak salah 2 kali lebih besar ya, 2-3 kali lebih besar dari sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyerikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nyerikan sebuah video. Ini bukan Ikinya ngomong ya, geng ya, tapi kebanyakan orang Indonesia yang telah tinggal ataupun yang telah kerja di Malaysia, perbandingan lagi ya. Kalian pasti mengingatnya Ikinya bilang perbandingan, tapi ini memang kenyataan dan faktanya, geng ya. Biaya hidup Indonesia versus biaya hidup di Malaysia. Kira-kira lebih murahan di Indonesia atau di Malaysia? Tentunya kalian sudah penasaran kan, geng? Videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Assalamualaikum. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, 2 hari ini FYP gue itu selalu muncul perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Malaysia tentang biaya hidup masing-masing. Nggak tahu kenapa banyak yang orang Indonesia bilang, ada yang bilang hidup di Malaysia itu mahal, dan begitu sebaliknya, Malaysia bilang hidup di Indonesia itu murah. Nih penjelasan gue, menurut gue malah justru di Malaysia itu lebih murah. Apapun cara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya tentang masalah biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah berbanding Indonesia. Gue tekenin lagi ya, biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih murah berbanding biaya hidup di Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi, di Indonesia bagian mana. Tapi kalau menurut gue sih, biaya hidup di Indonesia itu emang rata-rata, bukan rata-rata ya, rata-rata ya mahal gitu loh. Mau lu di kampung atau di perkotaan kota-kota gedenya. Setuju nggak sih? Setuju, Bang. Apa guanya? Sekarang yang gue bandingin deh, ketika biaya hidup gue, biaya hidup ya, bukan keinginan hidup atau ya bener-bener yang untuk hidup, keperluan hidup gitu. Sekarang perbandingan gue, kayak gue sekarang tinggal di salah satu pinggiran Kuala Lumpur. Pinggiran Kuala Lumpur, gue di Indonesia juga di pinggiran Jakarta gitu kan. Dekat-dekat sama ibu kota. Di sini gue juga dekat-dekat sama ibu kota. Beneran deh. Dan setelah gue lihat-lihat ya, FYP yang beredar itu, kenapa sih orang itu yang bukan tinggal lama di sini gitu? Coba deh, lu tinggal dulu di sini, lu nikmatin dulu, baru lu bandingin gitu. Betul banget. Jangan ketika lu lagi liburan, abis itu baru lu bandingin. Nah itu menurut gue kurang pas. Lu harus tinggal lama di situ, bergaul dulu apa segala macam, tahu detail-detailnya, baru dibanding-bandingin. Gitu ya. Sekali lagi, biaya hidup di Malaysia. Hari ini tidak ada kata-kata mutiara, hanya ingin sedikit bercerita tentang ekonomi Malaysia dengan negara kita.
Di Malaysia sekarang rata-rata pendapatan 1.500-an, kalau dirupiahkan kurang lebih 5 jutaan. Belum lagi ditambah jam lembur, dari 2.000 tidak akan mundur. Memang gaji yang sangat menggiur, lumayan buat beli bubur. Itu masih gaji rata-rata, belum lagi gaji mereka yang kerja bangunan, perkebunan, bahkan ada sebagian kilang yang bisa mendapatkan 3 ribuan. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pendapatan masih 3 jutaan, hanya sebagian daerah tertentu dengan UMK yang luar biasa. Seperti Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, dan Pasuruan. Itu pun belum ada yang sampai 5 jutaan. Untuk melamar kerja di tempat seperti ini pun tidak mudah. Harus bersusah payah mengumpulkan berkas lamaran hingga lelah, ujung-ujungnya berkas jadi sampah. Jika bercerita soal bahan pangan, Indonesia-Malaysia imbang. Contoh saja saya pergi ke warung istri Bang Toib. Saya beli telur, sekarang harganya sudah ajaib. 5.000 cuma dapat 3, itu baru di Sumatera, belum lagi di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua. Mungkin saja harganya berbeda. Lalu saya pergi ke Malaysia, saya singgah di kedai Atuk Dalang. Atuk bilang RM4.50 dapat 10 biji. Memang harga telur baru naik, tapi kalau dirupiahkan baru 15 ribuan. Untuk barang lainnya juga hampir sama, bahkan ada yang lebih murah di Malaysia. Bukankah ekonomi kita luar biasa? Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Singapura saja bisa kalah, meski gaji mereka mewah, tapi barangnya tidak murah. Dapat gaji 1.000 hingga 1.500-an, sekarang beli nasi bungkusan bisa 5-8 dolar. Harga yang sangat menggelegar. Perbedaan ekonomi negara kita dengan Malaysia memang tidak setara. Bukan karena pengaruh mata uangnya saja, tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Tania buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Karena kalau sekedar untuk makan masih cukup dan bisa kenyang. Tapi kalau menabung untuk masa depan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kata-kata ini tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja ingin berbicara tentang fakta. Karena kita dua negara bersaudara dan inilah salah satu perbedaannya. Tidak perlu juga kita menyalahkan pemerintah karena menjadi mereka tidaklah mudah. Walaupun ada sebagian yang mengambil uang negara untuk bersedekah, sedekah untuk anak bini di rumah. Pokoknya yang sedang bekerja di Malaysia, pandai-pandailah kalian semua. Carilah uang di sana, buanglah di sini. Di sana kalian jangan terlalu boros, nanti sia-sia kalian kerja hingga tulang keropos. Bisa-bisa pulang ke kampung aja nggak ada ongkos. Buat yang di Indonesia, semangatlah bekerja. Jika ada modal, lebih baik buka usaha. Jika tidak ada modal, teruslah bekerja untuk menghidupi keluarga. Meskipun bos ganti rumah, ganti mobil, bos ganti motor, bos beli kebun sawit, sementara kita ganti kulit. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu suka sekali kerja di Malaysia? Ada apa sebenarnya di Malaysia ini? Nah, tengoklah. Di sini cuma ada kelapa sawit, ada juga yang kerja hotel, kerja kedai. Sebenarnya sederhana aja sih pekerjaannya. Tapi kenapa ya orang-orang Indonesia itu betah kerja di sini? Hah? Apa karena uang Malaysia itu besar? Hah? Mas, kenapa orang Indonesia itu banyak yang kerja ke Malaysia? Mungkin gajinya lebih besar di sana, mungkin UMR-nya lebih, kalau nggak salah 2 kali lebih besar ya, 2-3 kali lebih besar dari sini. Iya. Itu Mas taunya dari mana? Ya dari internet. Ya, kawan Mas ada yang kerja ke sana nggak? Kalau Zani belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada ya. Menurut Mas, kalau ada penawaran kerja ke Malaysia, Mas mau nggak? Enggak sih. Enggak sih. Lebih nyaman di sini. Iya. Oh, lebih nyaman di sini. Iya. Tapi Mas tahu di sana lebih banyak gajinya. Kalau gaji lebih besar, tapi ya itu pasti ngikut juga sih. Jadinya ya sama aja kayak di sini. Oke, siap. Aku doain nanti semoga Mas Nada bisa main-main ke Malaysia. Boleh? Oke, boleh Siap. Mas. Thank you, Siap, Mas. thank See you. Bye. Nah, demikian lagi ungkapan-ungkapan daripada orang Indonesia yang telah tinggal di Malaysia dan menikmatinya. Kayak gitu ya, geng ya. Dan seperti itu loh, geng, biaya hidup di Malaysia versus Indonesia. Mungkin kayak gitulah thumbnail yang tepat bagi kita semua. Nanti Ikinya akan buat kayak gitulah ya. Memang, geng ya. Dan kenapa orang Indonesia sampai rela masuk dengan secara ilegal ke Malaysia? Karena biaya hidupnya itu, geng, di Indonesia itu ya Ikinya nggak bisa nyebutin gimana atau gimana. Memang itu adalah faktanya, bukan Ikinya mengada-ngadanya. Ikut-ikutan abang tadi, geng, yang menyusun kata. Ikinya tidak bisa menyusun kata seperti abangnya tadi ya. Ikinya cuma mengungkapkan pembicaraan Ikinya lewat hati aja kayak gitu, geng ya. Jadi Ikinya mohon maaf lah bila ada tersilap kata kayak gitu ya. Jadi memang itu, geng, biaya hidup kebanyakannya orang Indonesia tuh lebih suka tinggal dan mencari kerja ataupun mencari nafkah di Malaysia karena ya
biaya hidup di Malaysia itu sangatlah rendah ya dibanding dengan di Indonesia, kayak gitu aja ya. Bensin aja berapa biaya dengan bensin, apalagi bensin, terus biaya lainnya memang kita sangat jauh ya, karena di Malaysia ini rakyatnya itu dijaga oleh pemerintah, ada subsidi. Meskipun di Indonesia juga ada, tapi ya tidak mengalir ke semua provinsi seperti itu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau ikinya ngomong panjang lebar, takutnya ikinya dibilang ini adalah pengkhianat lah, suka memberi konten-konten hoax lah, suka memuja-muja Malaysia lah. Padahal ikinya ingin menyadarkan kalian semua bahwasannya kita harus bangkit berdiri lebih daripada itu geng ya. Kita tuh harus setara dengan negara-negara jiran kita yang ikinya mau daripada negara kita yang tercinta. Dah seperti itu saja, bukan ikinya mengagung-agungkan Malaysia. Kalau ikinya membanding-bandingkan kayak gitu, itu salah geng. Kita tuh harus bisa mencontohnya. Nah seperti itu, kalian tuh harus berpikir lebih jernih lagi. Oke geng, ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, ikinya minta maaf. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.